pada malam hari ini kita bisa kembali bersama-sama melaksanakan buka puasa bersama, salat maghrib berjamaah, salat isya dan salat tarawih berjamaah. Alhamdulillah pada malam hari ini insya Allah kita akan mengisi acara setelah tarawih dengan diskusi ya. Kebetulan saya diberi amanah untuk menjadi MC sekaligus jadi moderator. Jadi saya sampaikan terlebih dahulu susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah sambutan dari Presidium Majelis Nasional Kahmi, Bapak Sigit Pamungkas, SIP MA. Yang kedua adalah sambutan dari Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Zainuddin Amali, SE MSI. Yang ketiga adalah ceramah dari Profesor Dr. Fauzan Ali Rashid. Beliau Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Terus yang keempat adalah Bapak Ridwan Hasan mengisi topik mengenai informasi situasi perkembangan di Qatar dan Timur Tengah sekitarnya. Mungkin itu susunan acara yang akan kita lalui di malam hari ini. Insya Allah diskusi malam hari ini penuh barokah, ya, penuh makna, diisi oleh para alumni kita yang sangat berkompeten di bidangnya. Dan insya Allah kita semua bisa mengambil pelajaran dan mengambil hikmah dari apa yang disampaikan nanti oleh para pemateri diskusi pada malam hari ini. Mungkin dari saya sedikit, walaupun ini para pemateri ini sudah sangat dikenal di lingkungan kami ya. Jadi saya sedikit menyampaikan beberapa biodata dari beliau-beliau ini. Jadi yang akan memberikan sambutan Pak Sigit Pamungkas. Ini beliau lahir di Sragen 4 April 76. Jadi beliau masih usia di bawah 50 tahun. Masih sangat muda ya. Ya, amin. Ya. Beliau sarjana ilmu pemerintahan Visipol UGM tahun 2001. Berarti ini masih satu alumni dengan saya. Terus Magister Ilmu Politik tahun 2010. Sekarang beliau tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan. Ya. Terus beliau pernah menjadi anggota KPU Republik Indonesia 2012-2017. Beliau juga pernah menjadi Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Welfareism 2007-2012. Terus pendiri dan peneliti senior di Network for Democracy and Electoral Integrity. Terus dosen tetap di Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM. Jadi insya Allah nanti jadi rektor UGM. Ya. Ya, selesai sholat tarawih dan ini termasuk di 10 hari Ramadan. Jadi insya Allah nanti ya bisa menjadi rektor UGM. Terus saya sampaikan biodata singkat Pak Dr. Haji Zainuddin Amali, SE MBA. Beliau lahir di Luhu ya, Telaga Gorontalo 16 Maret 1962. Ya. Pendidikan beliau di STIE Swadaya Jakarta, Universitas Profesor Dr. Mustopo, dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
Beliau saat ini sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Sedangkan Pak Dr. Fauzan Ali Rashid lahir di Garut. Ini sama saya ini orang Sunda, termasuk Sunda Empire ini. Ya, 1 Februari 1970. S1 di IAIN Bandung, program studi Ilmu Politik Islam tahun 94, S2 di Universitas Padjadjaran Bandung, dan S3 di Universitas Indonesia. Beliau saat ini sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Terus yang terakhir adalah Bapak Ridwan Hasan. Beliau adalah Dubes RI untuk Qatar. Jadi insya Allah nanti kalau Piala Dunia di Qatar kita bisa berkunjung ke Pak Ridwan Hasan. Jadi untuk sementara sekarang sebelum bisa sepak bola di Qatar kita main bolanya di JIS dulu. Nah, kayaknya Kahmi belum main bola di sana. Harus ya. Nanti kita koordinasikan dengan Mas Kozin supaya Kahmi lawan TGUPP. Seru. Oke, tidak berlama-lama silahkan kepada Pak Sigit Pamungkas untuk memberikan kata sambutan sebagai Presidium Kahmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati dan kita banggakan Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Zainuddin Amali, yang di dalam masa kepemimpinan beliau sukses menggelar PON ya di tahun 2021 kemarin, di mana ini PON yang tidak mudah, bukan PON yang biasa-biasa saja. Satu, karena dilakukan di masa pandemi yang harus diatur sedemikian rupa sehingga tetap terselenggara. Yang kedua adalah dilaksanakan jauh di Indonesia Timur sana, di Papua. Dan yang ketiga adalah dengan standar internasional. Jadi event nasional dengan standar internasional. Ini satu kebanggaan bagi kita, khususnya warga kami, Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga, Bang Zainuddin Amali bisa melaksanakan perhelatan itu dengan sukses, dan doa kita semoga kedepannya juga semakin sukses. Yang terhormat juga Profesor Dr. Fauzan Ali Rashid. Terima kasih Bang atas kehadirannya. Nanti kita tunggu tausiahnya Bang. Abang ini dulu di acara nasional kami juga sudah kita dengarkan, kita ingin dengarkan kembali karena sangat menarik. Lalu kita yang terhormat juga yang mulia Bapak Ridwan Hasan, Dubes RI untuk Qatar. Dan seluruh hadirin, baik yang hadir di Kahmi Center maupun yang hadir secara online. Pertama, Presidium Majelis Nasional Kahmi mengucapkan terima kasih dan titip salam karena semua tidak dapat hadir secara penuh dalam kesempatan yang berbahagia ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, Presidium mengucapkan terima kasih dan titip salam untuk semuanya. Sebagai update aktivitas Majelis Nasional Kahmi, setidaknya Kahmi sekarang sudah berbeda dengan HMI.
Kalau dulu kan HMI dan KAHMI itu susah membedakan. Ini bedanya apa kecuali bahwa sudah lulus kuliah, sudah menyandang alumni, begitu kira-kira. Kalau kegiatan-kegiatannya sama, mungkin demo, HMI demo, KAHMI juga ada yang demo, gitu kira-kira. HMI seminar, KAHMI juga seminar. Jadi tidak ada diferensiasi yang kuat, tetapi alhamdulillah kita mulai ada upaya membangun distingsi antara KAHMI dan HMI. Secara khusus KAHMI sedang bergerak masuk pada era digital. Yang pertama ditandai dengan pendirian universitas berbasis digital, yang saat ini kami sampaikan ada 5 jurusan yang dikelola. Ya, ada komunikasi digital, ada informatika, sains data, lalu psikologi. Universitas ini dibentuk sangat cepat. Waktu itu saya pas jadi koordinator presidium yang membentuk dia dalam rapat presidium disetujui membentuk panitia. Kemudian di akhir penghujung saya menjadi koordinator presidium, itu kemudian izin pendirian disahkan oleh pemerintah. Yang kedua, kami memasuki era digital juga telah diluncurkannya baru-baru saja, yaitu KIPAI, sistem pembayaran berbasis elektronik. Begitu diluncurkan, kemarin saya langsung membuka Play Store, alhamdulillah belum ada. Ya. Saking semangatnya saya langsung membuka di sana, tapi tadi saya saya tanya kenapa? Oh, ini baru softnya gitu kan. Belum hardnya ya, belum hardnya. Belum grand launchingnya. Tapi bisa diunduh lewat tautan langsung ya. Sekarang sedang dalam proses untuk dimasukkan di Play Store. Nah, semoga saja kita nanti sukses untuk KIPAI ini, untuk membayar listrik, membayar pulsa, membayar apa lagi, dan pembayaran-pembayaran lainnya yang selama ini kita lakukan sehari-hari, sehingga ada keuntungan yang diperoleh oleh kami. Nah, ini penting kita membangun diferensiasi sekaligus masuk pada era kontemporer kemajuan zaman ini, yaitu di era digital. Dan kita doakan nanti ada satu masa kepemimpinan koordinator presidium, Bang Doli. Semoga nanti ada terobosan baru lagi. Presiden pernah menawarkan pengelolaan lahan yang sampai sekarang itu belum pernah ada yang membuat proposal secara serius. Nah, barangkali nanti kita bisa diskusikan lebih intensif memanfaatkan peluang tawaran Presiden Jokowi yang pernah disampaikan beberapa kali dalam beberapa kesempatan. Tentu ikhtiar kami ini akan menjadi lebih bagus, lebih sukses kalau kita dukung bersama-sama, dan tentu kita mengharapkan secara khusus dukungan dari Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga, Bang Zainuddin Amali. Bang, mohon dibantu untuk kesuksesan agenda-agenda kami, dan kami juga mengucapkan terima kasih atas perkenannya untuk menjadi tuan rumah Sohibul Bait dalam acara malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh pembicara. Semoga Ramadan ini kita mendapatkan semua barokah dan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Nah, terima kasih kepada Pak Sigit Pamungkas atas sambutannya. Tadi memberikan penjelasan bedanya KAHMI dan HMI. Memang kita kadang-kadang bingung apa bedanya HMI dan KAHMI. Tadi sudah clear dijelaskan tentang diferensiasi HMI dan KAHMI. Iya. Acara selanjutnya sambutan dari Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Zainuddin Amali, SE, MSI. Kepada yang terhormat, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Abang Profesor Dr. Fauzan Ali Rashid, kemudian Abang Duta Besar RI untuk Qatar, Bang Ridwan Hasan, kemudian tadi yang menyampaikan sambutan atas nama Presidium Majelis Nasional, Mas Sigit Pamungkas, serta Kang Babai Farid menjadi moderator, serta hadirin sekalian yang sekarang ini sedang berada di Sekretariat Majelis Nasional KAHMI, yang saya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian juga abang-abang atau bapak dan ibu yang berada di tempatnya masing-masing dari majelis wilayah di seluruh Indonesia. Syukur alhamdulillah malam ini kita bisa bersilaturahim walaupun melalui virtual, karena mohon maaf saya tidak bisa hadir secara fisik langsung karena saya ini sekarang ini masih berada di kantor, masih merampungkan pekerjaan-pekerjaan yang harus segera diselesaikan karena kita akan menghadapi libur yang panjang, sementara kegiatan-kegiatan yang kami harus laksanakan juga cukup banyak. Tapi saya kira tidak mengurangi kehikmatan acara ini. Nah, inilah adalah salah satu cara kita untuk bersilaturahim sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Mungkin dulu-dulunya kita tidak pernah merasakan suasana seperti ini, tetapi kita dipaksa oleh keadaan, oleh situasi, kita tetap bisa melakukan silaturahim, tetapi dalam suasana yang berbeda tempat, ada yang hadir fisik, tapi ada juga melalui virtual seperti yang kami lakukan sekarang ini. Hari ini memang benar apa yang disampaikan oleh Mas Sigit. Kebetulan kami mendapat tugas untuk menjadi tuan rumah, tapi tuan rumah secara virtual ini. Dan hari ini sudah kita memasuki bulan Ramadan di hampir penghujung, jadi sudah 10 hari yang terakhir. Saya kira kegiatan-kegiatan ibadah kita juga makin padat, apalagi bagi yang melakukan kegiatan-kegiatan
itikaf dan lain sebagainya. Saya kira kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya bulan yang penuh keberkahan ini, khususnya di 10 hari terakhir. Apa yang disampaikan oleh Mas Sigit tadi bahwa sekarang kita memang sedang berada di era transformasi dan khususnya transformasi digital. KAHMI, HMI, dan berbagai elemen bangsa ini tidak terlepas dan ikut di dalam arus transformasi ini. Kalau kita tidak bersama-sama ikut bertransformasi, maka kita akan tertinggal, akan terpinggirkan oleh suasana dan situasi yang makin hari makin menuju ke arah yang lebih baik. Maka saya setuju apa yang digagas oleh KAHMI untuk melakukan transformasi, khususnya transformasi digital, dan tadi dibuktikan dengan pendirian universitas secara digital juga, kemudian sistem yang disampaikan oleh Mas Sigit tadi. Tentu ini satu pertanda baik buat kita, buat keluarga besar alumni HMI, bahwa kita juga ikut di dalam perkembangan yang ada. Apalagi sekarang ini kita memasuki era bonus demografi yang sekarang sudah mulai kita rasakan bahkan untuk tahun-tahun ke depan. Maka saya merasa KAHMI harus mengambil peran penting khususnya dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, yang berdaya saing, dan punya kemampuan secara intelektual. Dan tentu bagi kita keluarga besar KAHMI yang pernah dikader di HMI juga adalah peningkatan tentang keimanan dan ketakwaan itu menjadi hal yang mutlak untuk kita dorong bersama-sama. Maka kegiatan-kegiatan dan acara-acara seperti yang dilakukan oleh Majelis Nasional ini saya kira adalah satu hal yang sangat baik untuk membuat kita semua saling mengingatkan, kemudian saling mengisi, dan tentunya untuk kebaikan kita secara bersama-sama. Sebab saya meyakini kalau kita sebagai keluarga besar, alumni HMI sudah menjadi baik, maka itu dampaknya kepada kehidupan bangsa dan negara, kehidupan berbangsa dan bernegara kita akan juga terimbas dengan kebaikan yang ditularkan oleh keluarga besar alumni HMI ini. Samping itu juga tentu kita masih mempunyai tanggung jawab bagaimana membina, memberikan juga pengayoman terhadap adik-adik kita yang masih aktif di organisasi yang kita cintai, yakni HMI. Kita tidak mungkin lepas dari dinamika dan aktivitas dari HMI itu, walaupun tadi Mas Sigit menyampaikan ada bedanya antara kita yang aktif atau sekarang ini berada di KAHMI dengan adik-adik yang masih aktif di HMI. Tetapi apapun itu tetap masih tersambung dengan kita. Apa yang terjadi di HMI pasti dia akan juga berdampak pada KAHMI. Demikian juga apa yang terjadi di KAHMI juga akan berpengaruh kepada adik-adik yang di HMI. Maka sering mengingatkan, sering kita bersilaturahim dan menyampaikan pikiran-pikiran untuk bagaimana membangun bangsa ini, bagaimana negara yang kita cintai ini, karena kita adalah bagian yang menjadi pemilik sah negeri ini. Kita punya kewajiban, kita punya tanggung jawab secara moral. Kita harus membuat bangsa ini akan lebih maju ke depan. Saya berharap forum malam ini akan mendiskusikan hal-hal yang baik, dan tentunya
Saya juga berharap dengan tema-tema yang kita tampilkan untuk kita bahas dalam forum-forum KAHMI ini menjadi sumbangsi positif dari KAHMI dan tentu akan menimbulkan atau membawa dampak optimisme di tengah-tengah masyarakat. Kita tahu bahwa sekarang ini kita sedang berada di tengah-tengah pandemi, dampaknya juga begitu kita rasakan baik secara ekonomi, secara sosial, dan kehidupan di masyarakat. Tetapi saya berharap KAHMI selalu tampil di depan untuk menyampaikan narasi-narasi yang positif dan juga narasi-narasi yang membangkitkan semangat optimisme di kalangan warga bangsa ini. Terima kasih pada para narasumber, moderator, dan juga terima kasih kepada para presidium Majelis Nasional KAHMI dan hadirin sekalian yang hadir secara virtual. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, abang-abang dan mbak-mbak sekalian. Insyaallah kita akan menjalani hari-hari terakhir bulan Ramadan ini dengan penuh kekhusyuan, dan sekaligus saya menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dr. Haji Zainuddin Amali, yang telah memberikan sambutan sebagai Sohibul Bait dalam acara malam hari ini. Beliau menyampaikan penting sekali transformasi yang harus kita lakukan, baik di HMI maupun di KAHMI, terutama mengenai transformasi digital. Terus juga mengenai pentingnya KAHMI menjadi pengayom bagi HMI dan juga selalu membangkitkan semangat kepada adik-adik kita di HMI. Perlu saya sampaikan bahwa tadi alhamdulillah kita bisa bersalat jamaah bersama Bang Akbar Tanjung, Pak Menteri. Salam dari Bang Akbar. Tadinya beliau mau ikut pengajian di malam hari ini, namun ada keperluan mendadak, jadi beliau tadi pamit. Selanjutnya ceramah taraweh yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Fauzan Ali Rashid, Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang mengambil topik mengasah kualitas rohani di era krisis. Memang ini topik yang sangat menarik ya, karena di masa krisis ini memang kualitas rohani kita harus selalu dijaga, dan alhamdulillah dengan kualitas rohani yang lebih baik ya dibandingkan dengan era-era krisis di sebelum-sebelumnya. Saya sebagai seorang banker yang cukup senior, jadi bagaimana mengalami krisis tahun 98, tahun 2008, dan tahun 2000 ini, tahun 2020 ini, alhamdulillah dengan kedewasaan kita berbangsa, kita insya Allah bisa melewati krisis ini dengan lebih baik dibanding tahun 98 yang lalu gitu ya. Nanti mungkin itu bisa sesi tersendiri kita bahas ya. Nah, kita sekarang lebih kepada bagaimana kualitas rohani di era krisis ini. Insya Allah Profesor Dr. Fauzan Ali Rashid akan membahas dengan detail, dengan gamblang mengenai bagaimana mengasah kualitas rohani di era krisis. Kepada Kang Fauzan Ali Rashid, kami persilahkan Kang
Ini Akang lahir dari Garut. Jadi ini sama-sama Sunda Empire nih sama saya. Ya, asli Garut Kang. Ya. Terima kasih Kang. Silahkan sekarang Akang yang menyampaikan materi mengenai mengasah kualitas rohani di era krisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bang Dr. Haji Zainuddin Amali, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Yang kita hormati Bang Ridwan Hasan, Duta Besar RI untuk Qatar. Yang kita hormati juga Presidium Kahmi Nasional yang hari ini diwakili Mas Sigit Pamungkas. Yang saya hormati seluruh pengurus Kahmi, Majelis Nasional Kahmi. Yang saya hormati pengurus Majelis Wilayah Kahmi yang hadir, begitu juga Majelis Daerah, serta Kanda dan Yuda yang jamaah tarawih atau jamaah Gemar Ramadan yang berbahagia. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat kasih sayangnya, rahmatnya kita diberikan waktu, kesehatan untuk terus melakukan kebaikan, mengurangi kekurangan kita. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabiyana wa Rasulana Sayyidina Muhammad SAW, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta para pengikutnya hingga yaumil akhir. Kanda dan Yunda yang berbahagia, saya diminta bicara soal mengasah kualitas rohani di era krisis. Di bulan Ramadan, para ulama sering menyebutkan sebagai bulan ruhaniyah, bulan robaniyah, di mana seluruh aktivitas dan pemikiran kita bagi muslim dan mukmin itu semua terfokus akan kekhusyuan mengisi di bulan Ramadan. Sehingga mungkin saja ada yang mengurangi jam kerjanya, ada yang memanfaatkan untuk banyak bersedekah, ada yang memanfaatkannya untuk banyak membaca Al-Quran, berzikir, melaksanakan sholat-sholat sunat dan lain sebagainya, yang itu kalau diukur itu akan berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Makanya para ulama menyebutkan Ramadan adalah bulan ruhaniyah, bulan robbaniyah. Semua manusia terfokus untuk melaksanakan dan mengisi bulan Ramadan dengan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, sebagaimana kita ketahui bersama, di bulan Ramadan yang dipanggil oleh Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Jadi yang dipanggil itu yang punya keimanan. Iman itu dalam hati, dalam jiwa, dalam nafas kita. Berbeda dengan seorang muslim yang terkadang terjebak oleh syarat rukun, syariat saja, tetapi yang beriman adalah kolbunya yang ditarik. Makanya ketika kolbunya yang dipanggil, maka semua pemikiran dan raga kita terfokus untuk mengisi Ramadan itu dengan ajaran-ajaran Islam yang telah diberikan tuntunannya oleh Rasulullah. Kanda dan Yunda sekalian, bahwa kita harus memahami bahwa Allah mensyariatkan Ramadan itu sebagai bentuk kasih sayang Allah pada kita. Sebagai bentuk Ar-Rahman Rahim Allah pada kita, manusia, khususnya yang beriman. Jadi jangan sekali-kali merasa terpaksa melaksanakan syariat Allah. Atau menggerutu, atau merasa ingin cepat selesai, dan lain sebagainya. Karena ini kasih sayang Allah, bagaimana Allah menaikkan derajat kaum mukmin. Derajat manusia diangkat ke permukaan dengan melakukan tazkiyatun nafs, pensucian diri, pensucian jiwa dengan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Jadi, oleh karena itu saya kira pantas, sebenarnya pantas kalau seandainya orang yang berhasil mengisi di bulan Ramadan itu kita kategorikan di akhirnya itu termasuk kategori Aidul Fitr, kembali kepada kefitrah. Karena dia sudah masuk pada nilai-nilai ruhani ya, yang ditanamkan oleh Allah pada kita. Sebab berpuasa itu berbeda dengan amalan-amalan ibadah-ibadah yang lainnya. Puasa itu adalah as-saumul li, kata Allah itu dalam hadis qudsi. Puasa itu untuk Allah. Wa anna azzabih, dan Allah yang akan memberikan pahala. Oleh karena itu berbeda dengan zakat, berbeda dengan sholat dan lain sebagainya, bahwa puasa itu betul-betul otoritas di tangan Allah. Maka kita sering melihat bahwa sering membaca dalam rangkaian ayat Al-Qur'an yang masih masuk pada masih di konteks bulan Ramadan, ya. Target puasa itu la'allakum tattaqun, kita sudah tahu semua. Nah, orang yang bertakwa itulah yang ada di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi Allah menginginkan kita bersamanya. Allah menginginkan kita berada di sampingnya. Allah memuliakan kita dengan puasa supaya nanti berada di samping. Jadi ini kemuliaan buat kita melaksanakan syariat Allah, berpuasa karena Allah ingin mengangkat harkat dan martabat kita. Sebab bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang beriman, semakin dekat dengan Allah, saya yakin dia akan semakin taat, dia akan semakin berakhlak karimah, dia akan semakin jujur, dia akan semakin adil. Sebaliknya, apabila manusia jauh dari Allah, dia akan semakin brutal, emosional, pemarah, dan lain sebagainya. Akhlaknya mungkin juga akhlak buruk, karena dia tidak ada yang membentenginya. Nah, ini saya kira anugerah buat kita yang diberikan umur oleh Allah di bulan ini untuk melakukan tazkiyatun nafs, pensucian diri ya. Dalam bahasa para ulama sering disebutkan begitu. Jadi kita diharapkan untuk bisa mulia dengan melaksanakan ibadah Ramadan. Oleh karena itu dalam ayat terakhir dalam bab tentang puasa, kita akan melihat bahwa bagaimana Allah
menyatakannya kepada kita bahwa Allah itu dekat dengan kita. Ini bagi orang yang beriman, tentu bagi orang yang bertakwa tadi. Ya. Dalam ayat masih dalam satu tema tentang puasa, kita sering baca, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hai Muhammad, apabila umatmu bertanya tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka kita didorong untuk banyak berdoa di situ. Maka Allah akan mengabulkan doa kita. Ya, falyastajibu li wal yu'minu, dengan satu syarat, ya, kita harus meyakini akan kebenaran Allah. Dan orang yang merasa dekat dengan Allah, beriman pada Allah, Allah akan berikan petunjuk, la'allahum yarsyudun. Allah akan memberikan petunjuk pada kita. Jadi pantas kalau orang semakin dekat dengan Allah, menjalankan secara taat tarikat ajaran-ajaran Allah, dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah untuk tetap memiliki akhlak yang mulia, memiliki jiwa yang bertanggung jawab, jiwa yang amanah. Ini janji Allah. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian, Kanda Yunda pernah merasakan mungkin, ya, ketika dalam proses kegamangan kita sering ditunjukkan. Itu saking kita terdorong oleh keimanan kita. Ya, tiba-tiba kita ingin melakukan sholat, berzikir, ya. Ketika kita kalut di dalam masa krisis, kita sering ditunjukkan ingin gabung dengan orang-orang soleh. Itu la'allahum yarsyudun itu. Ketika kita ada tekanan dan sebagainya, kita ingin mengaji Quran, itu la'allahum yarsyudun. Itu patut kita syukur. Ya. Nah, itu petunjuk-petunjuk dari Allah yang menunjukkan bahwa kita adalah orang yang meyakini, yang bertakwa kepada Allah SWT. Jadi kedekatan kita dengan Allah justru itulah yang akan membawa kita akan kemudahan akan menghadapi persoalan-persoalan dalam krisis tadi, ya. Kita tahu kan pada di era krisis ini pasti semua harga mahal, barang langka, sehingga banyak orang pekerjaan banyak yang di PHK, ya. Sehingga banyak orang mudah emosi, mudah marah, tawuran di mana-mana akibat kebisingan hati, ya. Kemudian ya banyak perilaku-perilaku yang tidak terkontrol. Tapi bagi kaum mukminin pasti dia akan lebih tenang, lebih mencari solusi yang terbaik, karena dia pasti akan kembalikan pada zat Allah. Dia akan berzikir pada Allah, Allah bizikrillahi tasma'innul qulub. Dia akan menghadapinya dengan kelegawaan, dengan ketenangan. Makanya dalam Islam diberikan landasan-landasan moral supaya orang mampu menghadapi tantangan, ya, gejolak, sekaligus mampu menikmati kehidupan. Misalnya saja kita tahu ada ukuran-ukuran syukur, ada ukuran-ukuran sabar, ya, ada ukuran-ukuran tawakal, ada ukuran-ukuran qanaah dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk muatan nilai yang diberikan Allah pada batin kita, pada jiwa kita, untuk tetap mampu menghadapi problem yang ada walaupun krisis begitu tinggi, tetapi dia juga mampu menikmati bagian dari tantangan itu, bagian dari apa yang kita hadapi itu, dengan senantiasa mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dijanjikan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu
makhraj. Bagi orang yang bertakwa itu Allah akan membuat jalan keluar. Ya. Jadi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan Allah akan berikan dari rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, itu salah satu indikator janji Allah. Dalam ayat lain Allah sebutkan juga wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah bagi orang yang bertakwa Allah akan bukakan kemudahan jalannya. Nah, ini janji Allah itu harus kita imani, harus kita yakini. Inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Jangan sampai kita muncul keraguan-keraguan. Itulah yang menggoda kita, syahwat kita, nafsu amarah kita yang terkadang itu mengganggu kita untuk meyakini keutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di bulan Ramadan saya melihat ada 5 tingkatan yang diberikan Allah supaya kita menjadi orang yang menang, orang yang beruntung. Ya. Qad aflaha man zakkaha, orang yang beruntung dengan cara mensucikan. Wa man khaba man dassaha, dan orang yang rugi apabila dia tidak memanfaatkannya. Pertama, saya melihat bahwa di bulan Ramadan ini Allah berikan solusi, diwajibkan puasa. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Di situ kita dididik oleh Allah, digembleng oleh Allah untuk tidak terjebak pada hal yang materialistik. Atau menggunakan hal-hal yang materi itu secara proporsional. Kita tahu makanan yang kita bawa ke rumah yang kita makan adalah halal. Istri juga sudah dinikah secara akadnya halal. Tapi karena ada perintah Allah itu, maka kita pinggirkan sementara. Kita tundukkan hati kita untuk taat pada Allah. Sebab orang yang beriman itu hanya ada sami'na wa ata'na. Jadi hanya ada mentaatinya, ketaatan itu. Padahal itu jelas. Allah berikan pada kita rezeki kita itu rezeki halal, hasil kerja kita, tapi di siang hari kita pinggirkan. Supaya kita lebih proporsional. Jadi tidak terlalu materialistik dalam Islam itu, tapi proporsional. Yang materialistik itulah yang terkadang melahirkan jiwa-jiwa yang serakah. Jiwa-jiwa yang yang ingin mengambil hak orang secara batil sekalipun. Innallaha la yuhibbul musrifin, makanya Allah tidak suka pada jiwa-jiwa itu. Nah, puasa kita dididik untuk mengutamakan iman kita, jiwa kita, taat kita. Padahal kalau kita buka, itu kan bisa-bisa saja. Bapak dan Ibu sekalian mungkin tinggal datang kemana, ke puncak yang di Jakarta, kan nggak ada yang tahu. Saya bilang yang tadi, hadis qudsi Rasulullah tadi disebutkan, yang tahu puasa itu hanya Allah. Kita tuh bisa melakukan apa kalau seandainya sembunyi-sembunyi. Tapi tidak kita lakukan. Kenapa? Yang kita utamakan adalah keimanan kita. Yang kita utamakan adalah kita perintah Allah. Ini Allah mendidik kita untuk proporsional dalam menghadapi di puasa itu. Ya, sehingga kita tidak terjebak oleh hal-hal yang materialistik dan nafsiyah. Dalam jiwa kita itu ada nafsu, ada jiwa dan nafsu, ada syahwat, ya. Jadi itu yang terkadang menjebak kita untuk keluar dari nilai-nilai agama. Nah, dalam puasa kita disuruh meminggirkan, bukan jelek, sebab manusia itu dalam Quran sering disebutkan zuyyina linnasi hubbus syahwati minadz-dzahabi wal fiddah. Manusia itu memang senang pada sesuatu yang materialistik. Dia senang emas, senang perak, senang kendaraan, senang wanita-wanita cantik bagi laki-laki.
Bagi wanita juga senang. Itu hal yang fitrah, proporsional. Kalau tidak terkendali seperti itu, justru akan menjebak manusia pada kehinaannya. Jadi kalau manusia terjebak pada nafsu amalan, nafsu syahwat saja, justru itu yang akan menjebak dia pada kehinaan, bukan pada kemuliaan. Sebab saya katakan tadi, puasa itu dalam rangka kita dibuat mulia oleh Allah. Bukan dibuat hina, tapi dibuat mulia. Ya. Oleh karena itu dalam puasa sebagai apa? Sebagai penyemangat kita melaksanakan di bulan Ramadan, Allah berikan ruang-ruang terbesar. Kebaikannya dilipat gandakan apabila berbuat baik. Kemudian juga pahalanya dilipat gandakan, doa-doa dikabulkan, ya. Jadi itu Allah memberikan penguatan-penguatan pada kita biar puasa kita itu lurus hanya untuk Allah. Ya. Jadi lurus ikhlas untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi Allah itu menginginkan kita, menyuruh kita beribadah itu secara ikhlas. Mukhlishina lahuddin. Maka diberikanlah dia imbalan-imbalan yang melebihi di bulan-bulan yang lainnya. Ini supaya kita tetap konsisten istiqomah menjalankan ibadah secara penuh keikhlasan. Itu satu saya lihat itu. Jadi Allah mensucikan jiwa kita supaya tidak serakah dengan materi dan tidak terlalu materialistik, tetapi proporsional. Ya. Proporsional. Yang kedua, Allah berikan gemlengan biar ruhaniyah kita itu semakin baik. Allah bersihkan rizki yang kita dapatkan. Sudahlah harta yang kita mendapatkan itu secara halal prosesnya, itu juga halal. Allah nyuruh kita dibersihkan juga di bulan Allah. Jiwa kita disuruh dibersihkan juga dengan melaksanakan zakat fitrah. Ya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah bersihkan juga harta kita. Jadi dalam Islam itu ada keterkaitan antara harta dan jiwa. Ya. Harta dan keimanan itu ada kaitannya. Bagi kelompok materialistik mungkin tidak, ya, atau kelompok-kelompok sekuleristik itu tidak ada kaitan antara dunia dan agama. Dalam Islam ada. Makanya Allah berikan ruang untuk mensucikan harta kita biar menunjang, menopang kebersihan jiwa kita dengan cara berzakat. Zakat fitrah untuk per jiwa, ya, itu yang lahir di bulan Ramadan itu wajib ada zakat fitrah, ada zakat penghasilan, ya, itu istiadat baru memang, ada zakat pendapatan, ada zakat pertanian, ada zakat harta yang disimpan. Ini Allah menyuruh kita dibersihkan supaya jiwa kita menjadi kuat. Ya. Jadi di samping kita disuruh peduli pada sesama, sebab indikator takwa itu dalam ayat yang lain disebutkan alladzina yunfikuna fis-sarra wadh-dharra. Jadi orang yang mau berbagi baik di kala lagi banyak uang, lagi makmur, lapang maupun dalam kesempitan. Jadi itu ciri khas orang yang meyakini Allah itu mau berbagi karena melaksanakan perintah Allah. Secara matematik pasti kita akan menyatakan bahwa berzakat, bersedekah itu adalah mengurangi harta kita. Secara materi. Tetapi secara hakiki bahwa kita berzakat, bersedekah, berinfak adalah melaksanakan perintah Allah dan itu akan semakin menguatkan jiwa kita. Karena kita meyakini dengan adanya zakat, adanya sedekah, adanya infak bahwa
kita digiring untuk menjadi makhluk mulia kembali. Jadi ini saya kira penting untuk kita pahami ya. Jadi jangan sampai kita mencoba memisahkan antara rezeki yang kita miliki dengan tadi kekuatan ruhani kita. Ruhani kita akan semakin kuat apabila kita mampu berbagi secara ikhlas. Hal begini kan dibicarakan seperti mudah, tapi harus dilaksanakan baru bisa dinikmati. Ya, baru bisa dinikmati. Silakan Kanda dan Yunda di rumah masing-masing atau di masjid di 10 hari terakhir ini, silakan saja Kanda Yunda melakukan membaca Quran, banyak berzikir, sholat sunnah tidak dilewatkan dan lain sebagainya. Itu akan menyejukkan jiwa kita, menambah keyakinan kita. Sodako, silakan lakukan sodako, itu akan lain. Jadi agama itu perlu dinikmati, bukan hanya diperbincangkan, didiskusikan, tapi perlu dinikmati. Setelah sodako itu coba direnungkan, dinikmati bagaimana keimanan kita menjadi bertambah. Asal jangan ria. Itu kalau ria lagi itulah yang masuk kategori masuk neraka wel. Dalam surat Al-Ma'un itu disebutkan. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang ria. Itu lain lagi. Ria itu justru yang mengganjal terhadap kedekatan kita dengan Allah SWT. Ya, saya kira saya ada beberapa menit lagi, mohon maaf ini Kang Babai. Yang ketiga, Allah berikan sama kita jiwanya, diberikan melakukan puasa, ya, disucikan lewat puasa, hartanya disucikan. Allah berikan pedoman di bulan Ramadan itu dengan turunnya Al-Quran, nuzulul Quran. Nah, bulan Ramadan ini Allah berikan petunjuknya. Jadi ketika kita melakukan dengan cara sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dalam keempat, Allah berikan juga training supaya jiwa kita, ruh kita semakin kuat akan kehadirat Allah. Allah berikan satu malam yang lebih baik dari 1000 malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya. Ini reputasi yang diberikan, momentum yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk langsung mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Jadi bukan berarti mendapatkan malam Lailatul Qadar kemudian orang menjadi aneh-aneh, tidak. Yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk la'allahum yarsyudun tadi. Dia menjadi berakhlak, beretik, bermoral, punya cinta kasih sesama. Nah ini oleh karena itu puasa sebenarnya menjadikan kita menjadi manusia yang insan kamil, manusia yang mendekati kepada kesempurnaan. Kita tahu semua bahwa manusia dalam NDP kita ya, dulu kita waktu training, kata Cak Nur itu ya, manusia itu pada dasarnya hanif, cenderung kepada kebaikan, kepada kebenaran. Nah itu puasa melahirkan itu, mendekatkan kita pada Allah, terimplementasinya dalam bentuk mencintai kebenaran, berpihak kepada kebaikan. Jauh dari Allah, logika dan hati kita akan jauh dari kebaikan dan menyukai kemaksiatan. Jadi itu dua sisi yang menurut saya penting direnungkan, dinikmati sehingga dilaksanakan, sehingga kita meyakini itu bukan hanya pada aspek teori tentang firman-firman Allah semata atau pendapat-pendapat para ulama semata, tapi kita bisa merasakan kehadiran itu. Silakan saja kalau Bapak dan Ibu sekalian melakukan kebaikan-kebaikan itu akan merasakan nikmatnya. Akan merasakan nikmatnya kita dekat dengan Allah. Pikiran kita seolah-olah terus ingin baik. Dan kalau seandainya kita jauh dari Allah, pasti saya yakin. Saya punya keyakinan bahwa orang itu akan selalu ingin melakukan kemaksiatan.
ingin selalu membohongi orang, membodohi orang, dan lain sebagainya. Ini saya kira apa? Dan yang terakhir dalam pandangan saya, Allah didik kita supaya ruh kita itu dengan memberikan momentum Idul Fitri, kembali kepada kefitrahan manusia. Agama itu diberikan Allah itu untuk kita, untuk manusia. Makanya Islam itu faqim wajhaka lidini hanifa fitratallahi fataran nasa 'alaiha. Islam itu, nilai-nilai Islam itu akan sesuai dengan fitrah manusia. Yang menjadi penyayang, yang menjadi orang yang santun, sopan, dan lain sebagainya. Jadi tidak mungkin ajaran Islam, nilai-nilai Islam mendidik manusia keluar dari kemanusiaan. Dia justru akan melekatkan kita akan kemanusiaan. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tetapi banyak manusia tidak mengetahui substansi keislaman itu, ajaran-ajaran Islam itu adalah membentuk karakter kemanusiaan yang sebenar-benarnya manusia. Yang dia bertuhan, dia suka pada kebaikan, dia suka berbagi, dia suka menolong, dan lain sebagainya. Nah, itu saya kira Mbak Kanda dan Yunda sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di 10 hari akhir bulan Ramadan ini, sekarang tanggal 24 Ramadan, kita masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita termasuk juga hasilnya dari puasa ini, kita termasuk orang-orang yang muttaqin, sehingga kalau seandainya semakin banyak orang yang bertakwa, kami banyak yang bertakwa, insya Allah krisis bangsa ini akan keluar. Amin. Kalau seandainya banyak orang-orang yang ingkar pada nilai-nilai Allah, maka tunggu kehancuran. Itu Allah berikan contoh-contohnya di dalam Al-Quran. Itu saja yang bisa sampaikan. Terima kasih buat semuanya. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali, karena buka bersama di kami itu dulu pengalaman saya waktu di PBHMI, memang senangnya kita datang-datang ke rumah alumni, ke rumah Bang Akbar, rumah Bang Mar'i dulu, dan lain sebagainya. Sehingga itu tempat silaturahim HMI dan alumni HMI. Jadi saya menikmati betul waktu jadi pengurus PBHMI dulu, dengan Cak Komar, ini dengan Abu Kasim saya lihat ada. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan pada kita semua. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kanda Profesor Dr. Fauzan Ali Rashid yang telah memberikan paparan yang sangat menarik sekali buat kita semua. Insya Allah kita semua bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari apa yang beliau sampaikan tadi, mengasah kualitas rohani di era krisis. Saya tidak perlu memberikan ulasan kembali karena sudah siap Bapak Ridwan Hasan, Dubes RI di Qatar, karena di Qatar katanya sudah mau berbuka puasa. Jadi langsung saja. Silahkan Pak Dubes, Pak Ridwan Hasan menyampaikan materinya, informasi situasi perkembangan di Qatar dan sekitarnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, serta salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sungguh berbahagia pada sore hari ini dapat bersilaturahim dengan salah satu tempat di mana kita bersama-sama pernah dibesarkan. Saya sendiri adalah alumni dari Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya di Palembang, dan semasa kuliah aktif di komisariat dan di cabang Palembang. Maaf saya belum mengenal nama yang membawakan acara.
Tapi terima kasih pada Adinda yang telah memandu acara kita, dan tentunya salam hormat kita kepada Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga, Pak Zainuddin Amali, kemudian Bapak narasumber kita, Profesor Fauzan Ali Rashid, Presiden kami, baik pada tingkat nasional maupun daerah, dan semua hadirin, Kanda, Yunda, dan Adinda yang saya hormati dan saya sayangi semuanya. Barusan kita mendengarkan topik yang berkaitan dengan kajian keagamaan tentunya, dan ini saya jadi teringat, doa kita kan selalu menjaga keseimbangan dunia akhirat. Jadi ini sepertinya topiknya jadi topik dunia akhirat juga ini. Jadi topik yang saya bawakan lebih kepada negara di mana saya saat ini bertugas, dan bagaimana perkembangan negeri ini, bagaimana kiprahnya di tingkat dunia, dan juga bagaimana implikasinya kepada kita. Kalau boleh saya pakai screen sedikit, meskipun tidak terlalu serius, tapi barangkali untuk sekedar memudahkan untuk memahami lebih kurang materi yang akan kita berikan pada sore hari ini. Jadi Qatar ini sebagaimana kita ketahui adalah salah satu negara yang sebetulnya dari segi geografi dan penduduk adalah negara yang kecil di dunia, dan dia berada atau terjepit di antara dua tetangga besar yaitu Arab Saudi dan Iran, yang kita ketahui sama-sama mempunyai kepentingan dan posisi yang berbeda, sehingga bahkan mungkin kalau tidak hati-hati dia memainkan perannya itu akan menyulitkan buat Qatar itu sendiri. Qatar sebagaimana kita ketahui penduduknya tidak banyak, hanya 2,7 juta jiwa, dan 85% adalah orang-orang asing, termasuk orang-orang Indonesia yang berada di sini. Jadi sekitar 2.300.000 orang asing, dan dari jumlah tersebut sekitar 17.000 orang Indonesia. Satu negara dengan pendapatan per kapita yang sangat tinggi, meskipun dia kecil dari segi ukuran geografi dan demografinya, tetapi dia adalah negara kaya dan negara yang memainkan peranan signifikan, atau kita bisa sebut sebagai effective player. Jadi Qatar selalu memposisikan dirinya dalam percaturan dunia internasional sebagai effective player dalam menopang perdamaian dunia. Kita ketahui yang paling kentara adalah bagaimana proses perdamaian Afghanistan berjalan selama beberapa tahun, baik proses perdamaian Afghanistan dengan Amerika, terutama Taliban, dan tentunya proses intra-Afghanistan sendiri, yang meskipun tentu banyak dinamikanya yang berlangsung hingga saat ini. Dan juga dia menjadi fasilitator dalam proses perdamaian Palestina, Israel, Syad, Lebanon, Sudan, dan lain-lainnya. Qatar juga dengan resources yang dia miliki, pimpinan negeri ini dengan jajarannya mempunyai satu komitmen yang kuat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang juga bersifat soft power yang menonjol. Kita ketahui dia misalnya berusaha menjadi ibu kota olahraga dunia, yang salah satu kegiatannya adalah menjadi tuan rumah Piala Dunia pada akhir tahun 2022 ini. Kemudian berbagai macam lembaga charity, ya, pendidikan, media, dan sebagainya. Terus, oh, next. Baik. Nah, perjalanan Qatar sebagai satu negara yang mapan, katakanlah, walaupun dia kecil, juga diwarnai oleh kesulitan. Hal yang menonjol sebagaimana kita ketahui adalah Qatar pernah mengalami blokade oleh negara-negara di sekitarnya yang merupakan saudaranya pada dasarnya, yaitu oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir selama lebih kurang 3-4 tahun dari 2017 sampai 2021. Dan alhamdulillah, ini saya sambil bercanda juga, waktu saya tiba di sini itu sekitar bulan November tahun 2020. Pada bulan Januari tahun 2021, alhamdulillah blokade tersebut berakhir dengan
perjanjian Al-Ula yang dilakukan di Saudi, sehingga hubungan diplomatik dan hubungan-hubungan lainnya mulai diaktifkan kembali, seolah-olah menunggu kedatangan saya gitu. Tapi hanya kebetulan saja. Jadi pada bulan Januari 2021, krisis Teluk yang menandai hubungan Qatar dengan negara-negara di sekitarnya dalam fase yang sulit itu telah mulai mencair. Terutama yang berjalan lancar hingga saat ini adalah dengan Saudi dan Mesir, sementara dengan Uni Emirat Arab masih banyak catatan, dan Bahrain masih jauh tertinggal. Nah, pengalaman yang direguk dari blokade ini adalah Qatar membuktikan dirinya mempunyai resilience yang sangat kuat, ketahanan yang sangat kuat. Baik secara politik, dia mampu memainkan peran yang melebihi ukurannya, demikian juga dari sisi ekonomi. Kembali ke Pak, ya. Terus next slide-nya, Pak. Ya, jadi capaian yang paling membanggakan buat Qatar adalah dia mampu melewati blokade tersebut dengan sangat baik. Kemudian, bagaimana proses demokratisasi di Qatar? Qatar juga merupakan salah satu negara yang sangat maju dalam modernisasi dan demokratisasi, baik secara fisik maupun secara soft power-nya, ya. Di segi demokratisasi misalnya mereka sudah mempunyai Dewan Syuro yang terdiri dari 45 anggota, 30 dipilih dan 15 orang ditunjuk oleh Emir. Dan yang menarik juga adalah adanya keterwakilan perempuan di Majelis Syuro dan lembaga eksekutif. Saat ini paling tidak ada 3 menteri wanita, ada 1 orang wanita yang diberikan pangkat setingkat menteri, dan banyak sekali pejabat-pejabat publik yang juga dari kalangan perempuan. Jadi dari segi kesetaraan gender, pada dasarnya mungkin ini bisa menjadi salah satu tempat yang maju di Teluk, terutama bagaimana perempuan mendapatkan posisinya dalam kehidupan publik. Kemudian penghargaan terhadap hak asasi manusia juga meningkat, karena sebagaimana kita ketahui penduduk Qatar ini seperti tadi saya sampaikan, 85% adalah orang-orang asing, di mana sebagian besar adalah tenaga kerja yang berada dari level yang paling bawah sampai kepada level yang tinggi tentunya, dari yang well educated. Demikian juga halnya mengenai para pekerja Indonesia di sini. Memang betul kalau pekerja Indonesia nanti kita akan bisa melihat ada tetap domestic worker, ya, para pembantu rumah tangga kita, PMI kita yang bekerja di sana, baik yang datang sebelum moratorium policy maupun setelah moratorium policy. Jadi jumlahnya sekitar 5 ribuan, sementara pekerja profesional sekitar 4 ribuan dengan keluarga. Dan mereka telah yang profesional kita ini bekerja dari sejak awal Qatar mengembangkan industri gasnya, sehingga apresiasi dan penghargaan kepada pekerja-pekerja Indonesia yang telah berdomisili di sini lebih dari 20 tahun itu sangat tinggi. Berikutnya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa Qatar itu dengan sadar dia menempa dirinya sebagai effective player di kawasan, sehingga dengan kisah sukses paling tidak dalam hal yang berkaitan dengan penanganan proses perdamaian Afghanistan dan juga penanganan isu-isu yang berkaitan dengan Afghanistan pasca jatuhnya Kabul kepada Taliban, sehingga Qatar dikategorikan sebagai aliansi utama AS non-NATO. Dan ini bulan madu yang sangat luar biasa ketika eksodus atau keluarnya perwakilan diplomatik asing di Kabul. Sebagian besar hingga saat ini banyak kedutaan besar asing yang tadinya berkedudukan di Kabul, mereka berkantor sementara di Doha. Nah, pada saat yang sama tadi ini implikasi juga dari blokade ekonomi yang dilakukan oleh Saudi dulu dan teman-temannya, Qatar menjalin hubungan yang sangat erat dengan Turki dan Iran, dua tetangga yang sangat penting, karena pada saat krisis seperti itu suplai kebutuhan pangan terutama datang dari negara-negara ini. Tapi ada satu hal yang juga menarik,
pada saat blokade itu berlangsung, mereka segera menempa kekuatannya untuk swasembada pangan. Salah satu yang terkenal adalah tumbuh berkembangnya perusahaan peternakan Baladna yang merupakan satu perusahaan peternakan sapi dan menghasilkan dairy product. Saat ini Baladna ini telah mempunyai 24.000 ekor sapi perah dan mereka menghasilkan produk susu dan produk-produk derivatif lainnya, dan itu tidak cuma swasembada, bahkan telah diekspor ke banyak negara. Bahkan mereka sudah masuk tahapan berikutnya. Baladna ini telah mulai ekspansi untuk melakukan investasi untuk produk peternakan dan dairy product di berbagai negara, yang telah di kawasan kita. Malaysia sudah lebih dulu sudah mulai pembebasan lahan, Indonesia dan Filipina pada tahapan berikutnya. Insya Allah mohon doa juga dari Bapak dan Ibu sekalian, pada waktunya nanti proyek investasi Qatar di bidang ini akan juga terlaksana di Indonesia. Nah, di panggung internasional, selain tentunya keberhasilan dia dalam menangani isu Afghanistan dan juga peran aktifnya dalam menangani isu Palestina, pada saat konflik Rusia-Ukraina, Qatar juga selalu menekankan pentingnya dialog dan perdamaian, dan tempat yang menawarkan jasa baiknya. Hingga saat ini, Qatar menjaga hubungan yang cukup berimbang, baik dengan Ukraina maupun dengan Rusia. Duta besar Rusia masih tetap berada di Qatar, jadi tidak ada friksi diplomatik dengan Rusia. Sementara pada sisi lain, Presiden Ukraina juga diberikan kesempatan untuk tampil di berbagai forum secara online tentunya. Paling sedikit yang saya ingat adalah satu hal, belum lama di Qatar ada Doha Forum yang juga dihadiri oleh Ibu Menteri Luar Negeri kita bersama beberapa pejabat dari berbagai belahan bumi lainnya, dan itu ditayangkan satu video message dari Presiden Ukraina. Baik, next. Berikutnya, slide berikutnya. Baik. Ya, ini tadi sudah saya sebutkan, mendukung perjuangan Palestina, konsisten sama halnya posisinya dengan Indonesia, dan selain dukungan politis, tentu dukungan donasi yang sangat signifikan bagi kelangsungan pemerintahan dan kehidupan di Palestina. Dan juga di sini kita ketahui ada kantor perwakilan Hamas juga. Baik, berikutnya. Next. Oke. Tadi saya sekilas sudah sebutkan mengenai peran Qatar dalam perdamaian Afghanistan, dan dalam hal ini kita mempunyai satu hubungan yang erat, satu mekanisme kerjasama yang kuat dengan Qatar. Kita menjadi bagian dari host country support group bersama-sama dengan Jerman, Norwegia, dan Uzbekistan dalam mendukung proses perdamaian itu, sehingga pada saat penandatanganan perjanjian perdamaian antara Amerika dengan Taliban, Ibu Menlu kita hadir pada saat itu. Dan hingga saat ini kita juga tetap mensupport proses perdamaian di Afghanistan, terutama dalam hal mendorong kerjasama pendidikan menyangkut pemberdayaan kaum perempuan. Baik, berikutnya. Qatar dan Piala Dunia ini adalah salah satu topik yang menarik, karena memang adalah pertama kali itu dilaksanakan di Timur Tengah dan di negara yang berpenduduk Muslim pada dasarnya. Dan untuk itu Qatar melakukan satu pembangunan infrastruktur yang sangat masif, disebutkan $200 miliar. Boleh dikatakan kota Qatar ini, kota Doha terutama, itu ditata ulang sedemikian rupa. Selain pembangunan stadion-stadionnya, juga jalan-jalan dibuat lebar sedemikian rupa, transportasinya juga, kereta api dan sebagainya telah dibangun sedemikian rupa, sangat bagus, dan ini akan menjadi satu tempat yang nyaman bagi para pengunjung. Memang ada tentunya tantangan, tapi paling tidak memang setelah Qatar berhasil menjadi satu economic hub, khususnya dalam hal transportasi internasional, sebagaimana kita ketahui Qatar Airways melayani berbagai macam berbagai kota di berbagai belahan bumi, juga mereka berusaha untuk menarik ke dalam orang-orang yang
masuk ke Qatar. Tidak cuma hanya di bandaranya saja. Oleh karena itu mereka punya ambisi menjadikan Doha atau Qatar sebagai ibu kota olahraga dunia, dan untuk itu dibangun berbagai macam fasilitas, baik jalan raya maupun gedung-gedung baru. Baik, berikutnya. Kok hilang? Oke, saya lanjutkan. Bagaimana hubungan Indonesia dengan Qatar? Hubungan Indonesia dengan Qatar telah berlangsung cukup lama. Kita membuka KBRI itu pada tahun 99, sementara Qatar telah lebih dahulu 2 tahun membuka embasinya di Jakarta dengan berbagai macam kerjasama yang menonjol. Kerjasama politik berjalan dengan sangat baik. Bapak Presiden Jokowi pernah berkunjung tahun 2015, sementara Emir Qatar berkunjung 2 kali ke Indonesia, 1 kunjungan resmi pada tahun 2017, dan 1 lagi adalah kunjungan yang sifatnya personal, semacam liburan ke Indonesia pada tahun 2019. Jadi ini sebelum COVID. Kita tentu sangat mengharapkan kunjungan berikutnya dapat dilakukan oleh Bapak Presiden kita. Nah, di segi ekonomi juga hubungan ini luar biasa, alhamdulillah berjalan juga dengan baik, meskipun belum mencapai tingkat maksimal yang kita harapkan. Hal yang menonjol dalam hal kerjasama ekonomi adalah investasi Qatar di bidang telekomunikasi, Ooredoo dan Indosat tentunya ya. Ini adalah satu proyek yang sangat berhasil. Kemudian ada perbankan juga, QNB, Qatar National Bank, yang mengakuisisi Bank Kesawan. Ini juga merupakan satu hal yang menonjol. Sementara di bidang energi, Nebras Power adalah salah satu investor yang cukup besar di Indonesia. Lembaga investasi Qatar atau Qatar Investment Authority juga telah melakukan berbagai macam investasi di Indonesia secara indirect ya, dengan mengakuisisi beberapa bidang usaha yang dilakukan antara lain melalui mitranya dari Singapura. Salah satu contoh adalah, insya Allah lagi-lagi ini kita mengharapkan doa dari masyarakat. Qatar Investment Authority bekerja sama dengan salah satu perusahaan Indonesia sebagai buah dari hasil kunjungan Emir ke Indonesia. Saat ini mereka membangun satu resort hotel di daerah Labuan Bajo yang kita harapkan pada tahun 2024 sudah bisa beroperasi. Memang secara umum Qatar, sebagaimana halnya negara-negara Teluk yang lain, pada umumnya lebih cenderung melakukan investasi untuk proyek-proyek yang brownfield. Namun kita melihat telah ada juga yang greenfield seperti tadi yang saya sebutkan, pembangunan hotel itu. Kemudian di bidang people to people, kehadiran masyarakat Indonesia yang berjumlah 17.000 jiwa saat ini memang ada penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena wabah COVID, ada layoff, dan juga adanya moratorium policy yang menyebabkan jumlah pekerja rumah tangga yang berkurang. Ini merupakan satu kontribusi yang sangat signifikan dalam hubungan kedua negara. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai kembali berdatangan para pekerja profesional muda seiring dengan ditemukannya ladang gas yang disebut dengan North Field Project. Itu temuan gas yang berskala sangat besar sehingga mereka membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar juga. Memang tantangannya buat kita adalah Qatar lebih cenderung menerima pekerja-pekerja profesional yang sudah punya pengalaman. Dalam hal ini saya sering menyampaikan pandangan, mari pekerja-pekerja kita di Indonesia atau Indonesia itu bisa menjadi center of excellence dalam menciptakan tenaga kerja yang berkualitas. Nanti setelah jangka waktu tertentu dengan pengalaman bisa pindah kemari untuk bekerja pada berbagai macam proyek dan aktivitas yang ada di sini. Tidak cuma di bidang industri migas, tapi juga di bidang hospitality. Bahkan seiring dengan majunya dunia pendidikan di Qatar, telah banyak cabang-cabang universitas yang terkenal di dunia itu membuka cabangnya di sini, dan mulai terdapat juga pelajar-pelajar Indonesia. PPI Qatar telah berdiri misalnya,
Dan juga yang lebih menarik, ada juga paling tidak 2 orang profesor Indonesia yang mengajar di kampus-kampus yang ada di Qatar ini. Saya tentu berharap satu ketika jumlah mahasiswa kita lebih banyak yang belajar di sini dan juga jumlah dosen atau tenaga pengajar pun bertambah juga dengan banyak. Tadi sudah saya sebutkan kerjasama ekonomi, saya kira sudah, ini lanjut saja. Nah, perdagangan juga cukup lumayan, tapi umumnya perdagangan ini lebih didominasi oleh impor gas kita dari Qatar. Produk ekspor Indonesia mengalami peningkatan dan totalnya sekitar kurang dari 200 juta dolar. Variasi produknya juga beragam sekali. Bahkan juga produk otomotif, elektronik produk pun telah masuk ke sini. Next. Qatar cenderung optimis tadi sudah. Kita lewati saja. Oke, kategori pekerja ini tadi sudah saya sampaikan. Oke, jumlah pekerja profesional sangat signifikan, sebagian sudah tadi kita singgung ini, diaspora Indonesia. Kemudian, nah, potensi kerjasama sosial budaya. Ada satu hal yang menarik, apresiasi pemerintah Qatar terhadap Indonesia sangat tinggi. Salah satu indikatornya, pada tahun 2023 Indonesia telah ditetapkan sebagai partner country untuk Qatar Year of Culture. Qatar Year of Culture ini telah dimulai pada tahun 2012 dan setiap tahun bergantian negara yang menjadi partner country. Pada tahun 2021 Amerika Serikat menjadi partner country. Pada tahun 2022 seiring dengan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia, ada negara-negara Middle East dan North Africa, karena mungkin lebih melihat budaya Timur Tengah dan budaya Arabnya yang ini tonjolkan. Namun pada tahun 2023 Indonesia telah dinobatkan sebagai partner country. Oleh karena itu kita sebut Qatar Indonesia Year of Culture. Banyak sekali event dan kegiatan. Kegiatan ini tidak cuma berbicara mengenai budaya dalam artian spesifik, tapi juga budaya yang mempunyai efek rembes di bidang ekonomi. Misalnya startup bisnis, itu pun bisa masuk ke sana. Baik, berikutnya. Lesson learned from Qatar. Lesson learned from Qatar. Tentu Indonesia tidak bisa dibandingkan apple to apple dengan Qatar, tetapi saya kira tidak ada salahnya dan lazim kalau kita dalam kehidupan yang kita jalani untuk saling belajar dari pengalaman masing-masing. Yang pasti, Qatar telah memainkan perannya sebagai effective player di kawasan, bahkan mempunyai kontribusi yang signifikan dalam perdamaian dunia. Kemudian, dalam hal diversifikasi sumber pendapatan negara, meskipun mereka menyadari betul cadangan gasnya adalah salah satu yang terbesar di dunia, nomor 3 di dunia, tetapi tetap menghitung pada masanya, pada waktunya itu akan habis atau itu akan memberikan manfaat yang berkurang. Oleh karena itu, mereka melakukan diversifikasi sumber pendapatan negara dengan cara membentuk Qatar Investment Authority sebagai sovereign wealth fund mereka, dan itu melakukan investasi di berbagai bidang di berbagai negara. Kemudian di dalam negeri, selain mereka tentunya memperkuat kota Doha sebagai sebagai international hub melalui antara lain Qatar Airways dan juga melalui pelabuhan-pelabuhan yang mereka miliki, itu sektor-sektor lain dikembangkan juga, yaitu sektor pendidikan, sektor sektor perhubungan tentu ya, kesehatan dan berbagai sektor lainnya, sehingga Qatar juga berkembang sebagai kota yang atau negara yang mengedepankan services. Kemudian komitmen kepemimpinan sangat efektif dan kuat. Tadi pemimpin-pemimpinnya mempunyai komitmen yang kuat untuk memajukan itu, bahkan tidak cuma pemimpin yang laki-laki sebagaimana halnya di berbagai negara Arab lainnya, peranan keluarga kerajaan yang perempuan sangat kuat dalam memajukan Qatar. Seperti Ibu Suri, Ibu Sheikha Moza adalah salah satu tokoh yang sangat kuat dalam memajukan berbagai macam sektor dalam kehidupan masyarakat di Qatar. Demikian juga adiknya Emir, yaitu Sheikha Mayaza, adalah
tokoh-tokoh perempuan yang sangat menonjol dalam mengedepankan berbagai macam kemajuan di Qatar. Saya kira saya akan berhenti di situ. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Babai, terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Ya. Ya. Terima kasih Pak Dubes atas paparannya. Insya Allah tadi memberikan gambaran kepada kita semua mengenai peran Qatar baik di regional Timur Tengah, di internasional, dan juga peran Qatar untuk Indonesia. Mudah-mudahan nanti ada dari para junior di HMI bisa bekerja atau bisa jadi guru besar di sana di Qatar. Amin ya robbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kalau tidak ada dialog atau tidak ada diskusi tanya jawab belum lengkap Pak Dubes dan juga para pembicara yang lain. Oh, Pak Dubes, tadi saya belum memperkenalkan diri. Nama saya Babai Farid. Sekarang saya sebagai direktur di Bank DKI. Dulu alumni HMI dari Jogja, juniornya Pak Gubernur DKI. Mungkin ya Gubernur Jateng juga junior, Gubernur Jateng juga. Betul. Ya. Lanjut, barangkali Bapak Ibu yang hadir di sini atau hadir secara virtual ada hal yang ingin didiskusikan. Mungkin ada 2-3 penanya. Silakan Pak Imam. Ya. Bismillah. Di sini Pak Imam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saja langsung saja kepada Bapak penceramah kita pada malam hari ini. Tadi diterangkan bagaimana kita akan meningkatkan kualitas rohaniah kita di bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Pertanyaan saya adalah kaitan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa ija usul amri ila khairi ahliha fantajir sa'ah. Apabila suatu jabatan tidak dipegang oleh yang ahlinya, maka hancurlah sesuatu itu. Pertanyaannya adalah dengan kondisi negara kita hari ini, apakah posisi para pemimpin kita hari ini kurang tepat sehingga kita melihat di sana sini sedikit banyak permasalahan yang terjadi? Apakah itu disebabkan kurang pasnya posisi mereka menduduki jabatannya? Itu yang pertama. Dan pertanyaan saya kepada Bapak Dubes, mohon maaf, ya ini alangkah sesuatu yang menggembirakan kalau ada sahabat-sahabat kita yang punya koneksi, ya tadi bagaimana kami membuka peluang ya untuk disiapkan, tentunya ada peluang-peluang apa tadi pekerjaan ya di sana, insya Allah bisa diberikan kepada teman sahabat kita tentunya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu lagi penanya. Ada? Atau dijawab? Oh ada. Silakan Mas. Maju Mas. Ya. Izin Bapak Dubes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Adinda Ahmad Rodi dari cabang Malang yang sekarang lagi aktif di PBHMI, lebih tepatnya di lembaga pendidikannya. Nah, mungkin yang mau saya tanyakan sedikit disampaikan pengalaman Bapak Dubes proses menjadi Dubes Qatar untuk Indonesia ini bagaimana? Barangkali kan Adinda ini bisa mengikuti jejak panjenengan entah nanti jadi Dubes di mana untuk Indonesia ya. Terima kasih Bapak Dubes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Dubes
Silakan untuk dijawab terlebih dahulu. Tadi ada 2 pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Ini pertanyaannya mungkin pertama mengenai job opportunity ya. Itu memang salah satu impact dari negara Qatar yang mempunyai warga negara yang sedikit, tapi mesin ekonominya lebih besar daripada daya dukung demografinya. Oleh karena itu kehadiran orang asing sangat dibutuhkan, baik yang sifatnya jangka panjang maupun jangka pendek. Baik yang bekerja untuk urusan duniawi maupun yang bekerja untuk urusan ukhrawi. Di sini banyak juga muazin dan imam. Orang Indonesia yang bekerja di sektor kerohanian ini sekitar 60 orang saat ini. Dan karena menjelang Piala Dunia sekarang banyak tawaran. Saya kira Bapak dan Ibu juga mengikuti di di berbagai WA group itu berseliweran informasi mengenai lowongan pekerjaan untuk bekerja di Qatar yang berkaitan dengan sektor hospitality ya. Nah, saran saya satu, tawaran itu memang benar adanya, mereka membutuhkan ribuan orang, tetapi hati-hati untuk melihat perusahaan yang menawarkannya. Jadi kalau ingin meyakinkan bahwasanya perusahaan yang menawarkan itu adalah perusahaan yang kredibel, tolong cross-check ke portalnya Kementerian Tenaga Kerja. Kami di sini mempunyai atasi tenaga kerja yang informasinya juga kita salurkan ke Kementerian Tenaga Kerja dan tentunya bisa juga melihat website KBRI. Tapi untuk badan usaha yang menyalurkannya itu secara kredibel, tolong dilihat di portalnya Kemenaker. Itu satu. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana saya bisa menjadi duta besar? Saya lahir dan besar di kampung, tidak pernah terbayang juga saya akan menjadi duta besar. Yang pasti berbadan besar, iya. Tapi kebetulan saya, ya alhamdulillah lagi-lagi ya, selain saya kuliah di Fakultas Ekonomi, saya juga alhamdulillah aktif ketika kuliah dan dibesarkan di HMI, sehingga wawasan kita semakin lengkap gitu ya, meskipun hanya di daerah. Dan ketika ada peluang untuk menjadi calon diplomat di Kementerian Luar Negeri, saya alhamdulillah mengikuti kesempatan itu dan bisa lulus. Seingat saya, mungkin juga bisa nanti ada sahabat kita kan banyak nih. Ada Pak Bambang Susanto, mantan konjen kita di Frankfurt ya, dan di Hamburg, dan juga ada Bang Wanton Saragi di sini. Setahu saya Kemlu itu mempunyai 2 pola rekrutmen junior diplomat. Pertama, itu adalah tes yang sifatnya terbuka untuk umum. Yang kedua, biasanya Kemlu juga melakukan penelusuran bakat dan minat di berbagai daerah. Jadi di kampus-kampus daerah yang dianggap kurang representatif dalam jumlah diplomat Indonesia. Karena diplomat itu kan harus merepresent Indonesia secara keseluruhan dari berbagai macam etnik dan latar belakang. Nah, tapi ini bukan cek kosong. Tetap dia harus mengikuti tes dengan berbagai macam kriteria tentu ya. Baik pengetahuan umum, penguasaan bahasa asing, dan psikotest dan seterusnya. Kedua tentunya ya jalur politik. Jalur politik tentu ya saya kira semua Bapak dan Ibu sekalian, termasuk Adinda Ahmad pun paham ya, apakah ya terbuka tentunya ya, dan itu merupakan hak prerogatif Presiden dengan pengusulan dari berbagai macam jalur. Nah, umumnya untuk bisa masuk ke Kemlu tentunya minimal S1 ya, minimal S1 calon diplomat itu, tapi bisa juga S2 dan S3. Sehingga kalau misalnya usianya masih bisa mengejar, kalau terlambat untuk S1, mudah-mudahan dengan gelar S3-nya bisa masuk sebagai diplomat karir juga. Demikian barangkali. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Dubes. Insya Allah tadi informasi-informasi dari Pak Dubes memberikan wawasan kepada kita semua dan kepada para junior yang mengikuti acara pada malam hari ini. Insya Allah menjadi penyemangat buat kita semua juga. Setidak-tidaknya mungkin informasi ini kita sampaikan kepada anak kita atau junior kita ya.
Karena kalau tadi Pak Ustadz tadi nggak akan jadi dubes. Ya. Pak Ridwan Hasan, terima kasih banyak sekali lagi. Apabila dalam penyelenggaraan pada malam hari ini ada kekurangannya dari pihak kami sebagai penyelenggara, kami semua mohon dimaafkan. Mungkin kita tutup acara malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.